Nazar Sekre PP. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Santuy Ngopi Sambil Nyantai. Pada bulan Ramadan ini kita banyak dilanda pandemi bermacam penyakit seperti corona yang melanda seluruh dunia. Dan juga tidak lama di beberapa hari yang lalu sedang trending yang menjadi perhatian kita semua, kasus warga Aceh yang diamuk massa di Tangerang, Serpong, Jakarta, Tangsel ya. Dalam kasus tersebut kita langsung kedatangan narasumber yang terkait langsung dalam kasus tersebut, yaitu Ketua Aliansi Pemuda Aceh Jakarta, Bapak Nazarullah. Terima kasih Bapak telah hadir datang kembali. Bisa diceritain Bapak bagaimana kejadian kronologis warga Aceh yang diamuk massa di Tangerang karena Bapak yang langsung terjun ke lapangan pada waktu itu. Baik, nah dalam hal ini saya ingin mencerita kronologis kejadian, fakta dari sebuah cerita yang beberapa narasumber yang ada di lapangan yang menyaksikan langsung. Kebetulan saya datang setelah beliau dibawa ke rumah sakit. Namun dari cerita-cerita yang ada di saat itu, bahwasanya saudara kami yang ada dari Aceh itu bekerja di salah satu kargo yang ada di daerah Tangerang Selatan, Ciater. Beliau itu adalah supir dari kargo tersebut. Secara logika kita berpikir bahwasanya mustahil beliau itu adalah seorang maling dan ingin merampas motor seseorang. Iya. Karena beliau punya SIM A, B, C lengkap. Identitasnya lengkap. Dan saat itu beliau dari cerita temannya bahwasanya beliau keluar dari tempat kerja ingin membeli rokok. Beliau keluar dari tempat kerja ingin membeli rokok, namun yang disayangkan memang di lokasi itu sering terjadi pencurian, perampokan, dan copet ataupun begal. Wilayah rawan ya, wilayah rawan. Beliau keluar tengah malam ingin membeli rokok di Alfamart. Jadi di dalam perjalanan beliau ada meneriakin maling terhadap beliau. Namun teriakan maling itu disangkakan terhadap beliau. Namun yang satu ini lari. Namun praduga tak bersalah dari saya, bahwasanya saudara saya yang dari Aceh ini, saudara kita ini tidak salah. Tidak salah ya? Iya, yang salah ini adalah orang yang kabur ini, dan ini yang teriakin maling ini adalah komplotan dari mereka. Hal ini sering terjadi di ibu kota negara. Misalkan saya diteriakin maling, padahal saya bukan maling. Dia menyelamatkan temannya biar temannya ini bisa selamat dari pencurian ini. Nah, itulah yang sering terjadi di ibu kota negara. Apakah Bapak... Itu yang dibilang ibu kota negara kejam. Iya, benar Pak Nazar. Jadi Pak Nazar, setelah beliau kan membeli rokok nih. Iya. Sempat masuk ke Indomaret atau memang sebelum Alfamart ya? Sempat dia masuk atau dia sebelum masuk sudah diseret keluar? Iya. Beliau itu sempat masuk ke Alfamart, namun diseret keluar. Diseret keluar, dia amuk massal, tidak berhenti. Beliau ingin menjelaskan bahwa saya bukan maling, saya orang Aceh, saya bekerja dekat sini. Mereka tidak mau tahu, mereka langsung mengamuk membabi buta. Sampai pada akhirnya seperti yang ada di dalam video-video yang sudah viral, beliau itu diikat di salah satu pohon seperti kambing, seperti binatang. Begitu tidak terhormatkah perlakuan mereka, begitu biadabkah perlakuan mereka terhadap kita saudara-saudara kita yang ada dari Aceh. Namun saya sangat mengecam perlakuan ini. Saya minta pelaku dihukum mati. Iya, setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Ya, benar sekali. Terus informasi dan juga berita-berita yang sudah berkembang bahwasannya ditemukan di situ seperti pisau, alat kunci T itu dipergunakan katanya untuk melakukan pembegalan dan perampasan seperti itu. Itu bagaimana cerita yang sebenarnya itu? Iya, menurut saya hingga saat ini pihak kepolisian belum menunjukkan alat bukti yang otentik bahwasanya secara hukum bahwasanya orang Aceh, teman saudara kita itu
benar punya alat itu. Iya benar. Namun dari pihak media ada beberapa yang menyampaikan kepada saya bahwasanya memang benar ada kunci T, tapi kunci T yang panjang itu digunakan untuk memukul kepala beliau. Oh, bukan punya korban. Bukan punya korban. Iya. Namun ada berita yang sangat menyakitkan adalah katanya ditemukan kunci T di dalam dompet beliau. Itu bohong menurut saya. Iya, itu Bohong. berita Iya. hoak itu ya, Hoak. diada-adain Hoak. ya. Iya, Iya, benar-benar. Jangan coba membolak-balikkan fakta. Dalam hal ini saya minta pihak kepolisian memberi berita, memberi Penjelasan yang semaksimal mungkin, Iya. sebenar-benarnya. Jangan memperlintir, karena ini adalah menyangkut dengan marwah keacehan. Iya, benar. Karena Aceh itu adalah daerah yang pernah terjadi konflik yang terjadi dengan GAM. Dengan gara-gara ini terjadi Ya, yang kita gesekan. takutkan, ya benar. Iya. Yang kita takutkan terjadi orang yang jualan ke Aceh, terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ya mudah-mudahan itu jangan terjadi. Iya, benar Itu, Pak. sekali. Jadi sejauh ini bagaimana proses hukum dari Kapolsek tersebut? Apakah sejauh mana sudah proses hukumnya? Alhamdulillah, setelah saya datang ke polsek tersebut, saya melihat ada beberapa orang, sekitar 2 atau 3 orang yang sudah ditangkap oleh polsek tersebut. Iya. Kami mengapresiasi kinerja polsek tersebut yang cepat tanggap dalam menindaklanjut Iya. kasus ini. Tapi harapan saya lebih bagus, lebih cepat diambil CCTV yang ada di Alfamart dan semua bukti-bukti yang ada di video diangkat semua yang ada di lokasi saat itu untuk dimintai keterangan Supaya tidak terjadi simpang siur terhadap berita ini. Ya benar-benar. Terus Bapak Nazarullah ini langsung ada di TKP ya waktu kejadian ya? Tidak, saya tiba ke TKP sekitar jam 9-an. Hampir jam 10 di rumah sakit umum Tangerang. Di Tangerang, ya benar. Iya. Jadi sejauh ini tanggapan masyarakat Aceh dan juga ada beberapa badan-badan seperti penghubung Aceh itu bagaimana tanggapan? Begini ya, seperti yang saya dengar langsung dari Ketua Tim Ciputat bahwasanya pernah dihubungi Ketua Tim untuk menanyakan bagaimana untuk pemulangan ini saudara kita, namun lamban dalam mengambil keputusan dan terlalu menyepelekan menurut saya. Namun saya tidak ingin banyak berkomentar agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kami. Iya benar-benar. Mungkin itu ada yang sesuatu ya dari mereka. Tapi saya berpesan kepada pemerintah Aceh dan tim, jangan cari muka lah dalam hal ini. Iya. Kita berbuat ikhlas dan tulus lillahi ta'ala. Iya, benar. Yang kita buat, namun jangan pernah mengklaim bahwasanya kita juga ingin berbuat. Kenapa nggak datang ke lokasi? Iya benar. Mereka tidak muncul. Benar. Tim dan Badan Perwakilan Aceh tidak mengirimkan satu orang pun anggotanya untuk mengecek langsung. Nggak ada ya satu Iya. pun dari Di situ cuma ada teman-teman relawan dari PAS, ya. Persatuan Aceh Serantau. Saya kebetulan ditelepon langsung oleh Pak Haji Sudirman. Iya. Ya. Berarti pas inilah ya yang berperan penting lah ya yang Iya. membantu. Itu pemulangan jenazahnya itu siapa yang menanggung biaya semua? Awalnya dikoordinasi dengan pemerintah Aceh. Namun pemerintah Aceh menjawab bahwasanya tidak ada pesawat untuk terbang ke sana. Namun ada yang ditanya, saya masih punya alat bukti yang kira-kira bisa saya buktikan kepada publik bahwasanya pernyataan ini disampaikan langsung bahwa hasil pembicaraan antara seseorang dengan Badan Penghubung Aceh. Bagaimana kalau uang untuk dikeluarkan mayat dari rumah sakit, kalau biaya pemulangan sudah ada, namun mereka lepas, sudah tidak ada anggaran katanya. Oke, tidak apa-apa. Namun dalam hal ini Bapak Hayar Kamil sebagai Ketua PAS mengambil sikap dengan cepat, mengumpulkan teman-teman PAS, meminta untuk dikumpulkan uang untuk pemulangan jenazah, begitu juga autopsi gitu. Saya sempat menghubungi Rafli Kande, Bang Rafli Kande sebagai Komisi 6 DPR RI menanyakan bagaimana bisa tidak dibantu untuk hal ini pemulangan melalui GM Garuda karena beliau menyangkut dengan Komisi 6. Iya benar. Begitu juga Pak Sudirman sudah mencoba mediasi ke sana kemari, tidak bisa. Alhamdulillah, namun mengambil sikap yang tegas dibawa pulang oleh
organisasi PAS ya. Ya. Kita sangat berapresiasi. Kita mengapresiasi, terima kasih yang tak terhingga kepada ketua PAS, yaitu abang kita Aher Kamil. Itu berperan penting dalam hal ini. Ya, benar. Mungkin ada saran dari abang ataupun masukan terhadap kasus ini supaya kasus ini bisa diproses secara hukum dan secara transparan supaya masyarakat dapat mengikuti tahap-tahapan supaya kasus ini jangan mengambang gitu, Pak. Iya, saya cuma mau kasih tahu dari PAS sudah menitipkan nama-nama sekitar 6 orang untuk menjadi pengacara pengusut tuntas kasus ini. Namun ada beberapa orang yang menitipkan kepada saya untuk membantu mengadvokasi kasus ini bersama PAS. Kita bersama-sama, ada dari PAS sekitar 6, dari kita ada sekitar 5, jadi kita bisa menyimpulkan ada sekitar 10 atau hampir 15 tim advokasi akan membantu kasus ini kita ungkap sampai tuntas dan kita siap membela di pengadilan nanti. Ya, alhamdulillah kalau memang seperti itu. Ya. Karena saya tahu sendiri bahwasanya Pak Nazarullah adalah berperan penting di sini. Karena beberapa media sosial yang juga heboh yang sedang viral adalah juga Bapak Nazarullah di sini yang sangat sigap membantu langsung ke lapangan, ke rumah sakit dan juga proses pengantaran jenazah ke bandara. Juga Pak Nazarullah Bukan ke bandara ya. Saya tidak ikut mengantar itu, namun saya sampai di rumah sakit dari tim PAS diantar langsung ke Merak. Oh, ke dari Merak. Merak Ya, langsung pasukan dari PAS itu ada sekitar 3 mobil dikawal sampai ke Aceh. Antusias teman-teman dari PAS luar biasa. Ya, Saya ini adalah pendatang baru, mungkin baru di Jakarta. Ya, mungkin cuman semampu saya. Namun kalau PAS yang sudah lama dari tahun 2013 ada di Jakarta hingga saat ini, saya mengapresiasi gerakan PAS yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan bantuan dan juga jerih payah PAS yang selama ini diberikan kepada korban, keluarga korban yang mudah-mudahan setimpal dibalas oleh Allah Subhanahu wa Amin, ya taala Rabbal. ya. Terima kasih juga sekali lagi kepada ketua PAS yaitu Pemuda Aliansi itu PAS itu dia PAS Persatuan Aceh Serantau, dan kalau saya dari Aliansi Pemuda Aceh Jakarta. Oh begitu ya. Ya, terima kasih banyak semuanya yang ada di Jakarta yang telah sigap membantu jenazah. Tapi yang kita sayangkan yaitu tidak cepat tangkap dari pemerintahan kita sendiri ya. Yang mudah-mudahan ke depannya kalau hal-hal seperti ini apalagi menyangkut dengan masalah nyawa yang begitu tidak berharga sama sekali di amuk masa seperti itu, ya tolonglah kepada pemerintahan Aceh supaya memberikan solusi dan tepat tanggap dalam kasus seperti ini. Mungkin ada masukan lagi tambahan dari Pak Nazarullah. Itu saja pesan saya, semoga pihak kepolisian lebih transparan dalam mengungkap kasus ini. Terima kasih kepada Dir Intelkam Polda Aceh yang sudah berkomunikasi langsung dengan saya. Katanya akan berkomunikasi dengan Polda Banten, Polres, Tangsel terhadap kasus ini. Terima kasih apresiasi yang luar biasa dari saya terhadap Polda Aceh, begitu juga kepada Bang Nasir Jamil, kepada Bang Dekam, Nasir Jamil, Dekam, dan Rafli Kande, Tengku Haji Sudirman yang terus menyuarakan untuk diungkap kasus ini sampai tuntas. Oke, baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saudara kita, Bapak Nazarullah. Ini adalah berita yang langsung dari narasumber yang dapat dipercaya. Mungkin hanya inilah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau memang ada kekurangan dan kesilapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya undur diri, Fuadi LK dan juga Bapak Nazarullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santuy.